Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Sasmita. Khusus kamu yang lahir weton wage, hati-hati. Bukan karena nasib buruk, bisa jadi tanpa sadar ada makanan tertentu yang justru menjadi penyumbat rezekimu. Jangan disepelekan, karena ada makanan yang sering kita anggap biasa, namun menurut pitutur leluhur Jawa, bisa membuat jalan rezeki tertutup perlahan tanpa disadari. Simak sampai akhir, karena yang terakhir sering dilakukan banyak orang weton wage, padahal dampaknya paling kuat. Weton wage bukan weton sembarangan. Ia dikenal memiliki watak tenang, sabar, dan cenderung memendam. Orang yang lahir di weton wage biasanya tidak suka menonjolkan diri, namun justru disitulah letak kekuatannya. Rejeki weton wage tidak selalu datang dengan cara mencolok, tetapi sering mengalir perlahan, stabil, dan penuh berkah bila jalannya benar. Menurut pitutur leluhur, weton wage memiliki getaran rejeki yang halus dan sensitif. Artinya, rejekinya sangat dipengaruhi oleh keseimbangan batin, niat hidup, serta kebiasaan sehari-hari. Bila batin selaras, pikirannya jernih, dan laku hidupnya tertata, maka pintu rejeki akan terbuka tanpa banyak hambatan. Namun sebaliknya, jika keseimbangan itu terganggu, rejeki bisa terasa seret, meskipun usaha sudah maksimal. Banyak orang weton wage mengeluh, "Kenapa ya, saya sudah kerja keras tapi hasilnya seperti segitu-gitu saja?" Disinilah letak keunikan weton wage. Bukan soal kurang usaha, melainkan ada hal-hal kecil yang tanpa sadar menurunkan daya tarik rejeki. Salah satunya adalah dari apa yang dikonsumsi setiap hari. Dalam kepercayaan Jawa, makanan bukan sekadar pengisi perut. Makanan membawa energi, niat, dan getaran tertentu. Tubuh weton wage yang peka akan cepat merespons energi tersebut. Bila yang masuk adalah makanan dengan getaran berat, malas, atau tidak seimbang, maka aura rejeki ikut tertutup perlahan. Karena itu, orang weton wage dianjurkan lebih waspada. Bukan untuk hidup serba pantangan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Saat keseimbangan terjaga, rejeki weton wage akan menemukan jalannya sendiri, datang tepat waktu, cukup, dan membawa ketentraman. Setelah memahami bahwa weton wage memiliki getaran rezeki yang halus dan sangat peka, maka kita mulai melihat lebih dekat kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele. Salah satu yang paling sering luput dari perhatian adalah kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman yang terlalu manis. Rasa manis memang identik dengan kenikmatan. Gula memberi rasa nyaman, membuat tubuh terasa senang dan pikiran seolah lebih ringan. Namun bagi weton wage, kenikmatan yang berlebihan justru bisa menjadi jebakan halus. Dalam pitutur Jawa, sesuatu yang terlalu manis melambangkan kenyamanan palsu, yaitu rasa puas sesaat yang membuat seseorang terlena dan kehilangan kepekaan terhadap tanda-tanda rezeki. Makanan dan minuman seperti kue manis yang berlebihan, jajanan pasar dengan gula pekat, minuman kemasan, sirup, hingga kebiasaan menambahkan gula berlebih pada teh atau kopi, dipercaya dapat membuat energi weton wage menjadi lengket dan berat. Akibatnya, pikiran menjadi lamban, semangat mudah turun, dan keberanian mengambil peluang semakin menipis. Banyak orang weton wage tidak menyadari perubahan ini.
Mereka merasa tubuh baik-baik saja, namun perlahan muncul kebiasaan menunda pekerjaan, kurang fokus, dan lebih mudah merasa cukup sebelum benar-benar berkembang. Inilah yang kemudian membuat rezeki terasa jalan di tempat, bukan karena pintunya tertutup rapat, tetapi karena langkah kita sendiri menjadi lebih lambat. Leluhur Jawa tidak pernah melarang rasa manis. Yang ditekankan adalah keseimbangan. Manis yang secukupnya akan menguatkan rasa syukur dan kebahagiaan. Namun manis yang berlebihan akan menina-bobokkan batin. Bagi Weton Wage, menjaga porsi rasa manis berarti menjaga kejernihan niat dan ketajaman intuisi. Saat intuisi tetap hidup, peluang sekecil apapun bisa berubah menjadi pintu rezeki yang besar dan berkah. Selain rasa manis yang berlebihan, ada kebiasaan lain yang juga sering tanpa sadar mempengaruhi kelancaran rezeki Weton Wage, yaitu terlalu sering mengonsumsi makanan berminyak dan digoreng. Setelah energi tubuh menjadi lengket akibat manis yang berlebihan, minyak memperberatnya lebih jauh. Inilah kombinasi yang dalam pitutur Jawa dianggap mampu menurunkan daya gerak lahir dan batin. Gorengan memang menggoda, rasanya gurih, renyah, dan mudah ditemukan di mana-mana. Tempe goreng, tahu goreng, bakwan, pisang goreng, hingga ayam goreng sering menjadi pilihan utama, terutama saat lapar atau butuh teman minum kopi. Namun bagi Weton Wage yang sensitif, terlalu sering mengonsumsi makanan berminyak dipercaya membuat aura menjadi berat dan kurang bercahaya. Dalam simbol Jawa, minyak melambangkan beban dan keterikatan. Jika terlalu banyak beban yang masuk ke tubuh, maka langkah hidup terasa lebih lambat. Orang Weton Wage bisa merasa cepat lelah, mudah malas bergerak, dan kurang bersemangat mengejar peluang. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena energi dalam dirinya seperti tertahan. Dampaknya sering tidak disadari secara langsung. Usaha tetap berjalan, pekerjaan tetap dilakukan, tetapi hasilnya terasa tidak sebanding. Uang datang lalu cepat keluar, peluang muncul namun sering terlewat, dan keputusan penting kerap diambil dengan ragu-ragu. Inilah tanda bahwa energi rezeki tidak mengalir lancar. Leluhur Jawa tidak mengajarkan untuk menjauhi gorengan sepenuhnya. Yang diajarkan adalah laku hidup yang tahu batas. Sesekali menikmati makanan berminyak bukan masalah, selama tidak menjadi kebiasaan harian. Bagi Weton Wage, mengurangi gorengan berarti meringankan beban hidup. Saat tubuh terasa lebih ringan, pikiran pun lebih jernih, dan langkah rezeki kembali menemukan ritmenya, pelan, pasti, dan membawa berkah. Ketika tubuh mulai terasa berat akibat kebiasaan mengonsumsi makanan manis dan berminyak, pengaruhnya tidak berhenti pada fisik semata. Perlahan, kejernihan batin pun ikut terpengaruh. Pada titik inilah, jenis makanan lain mulai memainkan peran yang lebih halus, namun dampaknya cukup dalam, yaitu makanan dari daging yang berbau tajam atau diolah tanpa kebersihan dan keseimbangan. Dalam pitutur Jawa, daging melambangkan kekuatan dan nafsu hidup. Jika dikonsumsi dengan cara yang benar, secukupnya, dan diolah dengan bersih, daging bisa menjadi sumber tenaga. Namun bagi Weton Wage yang memiliki batin peka, daging yang berbau menyengat, dimasak asal-asalan, atau dimakan berlebihan, dipercaya dapat mengeruhkan rasa dan menutup kehalusan intuisi. Banyak orang Weton Wage mengandalkan firasat dalam mengambil keputusan. Mereka sering merasakan mana jalan yang tepat dan mana yang sebaiknya dihindari. Ketika firasat ini tertutup, arah hidup menjadi kabur.
Keputusan diambil tanpa keyakinan, peluang baik terasa samar, dan rezeki yang seharusnya mendekat justru menjauh perlahan. Dampaknya tidak selalu terlihat sebagai kesialan besar, justru sering hadir dalam bentuk kebingungan kecil yang terus berulang. Salah memilih waktu, salah mempercayai orang, atau terlalu lama ragu saat kesempatan datang. Inilah tanda bahwa kejernihan batin sedang terganggu. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan pantangan mutlak terhadap daging. Yang ditekankan adalah sikap sadar dan niat. Makan dengan kesadaran, tidak berlebihan, dan menghormati prosesnya akan menjaga keseimbangan lahir batin. Bagi Weton Wage, menjaga kejernihan rasa jauh lebih penting daripada sekedar kenyang. Saat batin tetap bening, intuisi kembali hidup, dan rezeki pun menemukan jalannya dengan lebih mudah dan tertata. Ketika kejernihan batin mulai terganggu, seringkali bukan hanya jenis makanan yang menjadi penyebabnya, tetapi juga cara kita memperlakukan makanan itu sendiri. Disinilah banyak weton wage tanpa sadar melakukan kesalahan kecil yang dampaknya justru besar, yaitu meremehkan makanan sisa dan tidak menghormati rezeki yang sudah ada. Dalam ajaran leluhur Jawa, makanan adalah perwujudan berkah. Sekecil apapun jumlahnya, ia tetap titipan Gusti yang membawa energi kehidupan. Weton wage yang dikenal memiliki rasa batin halus sangat sensitif terhadap sikap ini. Ketika makanan diperlakukan sembarangan, dimakan dalam keadaan tidak layak, atau dibiarkan terbuang tanpa rasa penyesalan, maka getaran rezeki di dalam diri ikut melemah. Makanan sisa yang sudah basi, disimpan asal-asalan, atau dimakan dengan hati terpaksa, dipercaya membawa energi stagnan. Energi inilah yang kemudian menempel di tubuh dan batin. Akibatnya, hidup terasa jalan di tempat. Rezeki tidak benar-benar berhenti, tetapi seperti mengalir kecil dan tersendat. Ada pemasukan, namun selalu cepat habis dan sulit berkembang. Yang lebih halus lagi, kebiasaan meremehkan makanan perlahan membentuk sikap batin yang sama terhadap rezeki. Tanpa disadari, weton wage menjadi kurang menghargai apa yang sudah dimiliki. Rasa syukur menipis dan fokus hanya tertuju pada kekurangan. Inilah yang menurut pitutur Jawa justru menjauhkan tambahan berkah. Leluhur mengajarkan satu laku sederhana. Hormatilah makanan sebelum ia menjadi bagian dari tubuhmu. Makanlah dengan sadar, syukuri setiap suapan, dan hindari menyisakan tanpa alasan. Bagi weton wage, sikap ini bukan sekedar etika, melainkan kunci menjaga aliran rezeki tetap hidup. Saat kita menghormati rezeki kecil, semesta akan mempercayakan rezeki yang lebih besar. Setelah memahami pentingnya menghormati makanan sebagai bentuk penghargaan terhadap rezeki, ada satu hal yang lebih halus lagi namun sering luput dari kesadaran, yaitu keadaan batin saat makanan itu dikonsumsi. Bagi weton wage, bukan hanya apa yang dimakan dan bagaimana memperlakukannya, tetapi juga emosi yang menyertai saat makan memiliki pengaruh besar terhadap aliran rezeki. Makan dalam keadaan marah, kesal, iri, atau penuh keluhan dipercaya membuat makanan menyerap getaran negatif tersebut. Tubuh weton wage yang peka akan menyimpan getaran itu lebih lama. Akibatnya, energi di dalam diri menjadi tidak selaras. Pikiran terasa berat, hati mudah gelisah, dan kepekaan batin yang biasanya menjadi kekuatan utama weton wage perlahan melemah.
Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki sering tertutup bukan karena kesalahan besar, melainkan karena akumulasi emosi negatif kecil yang terus dipelihara. Makan sambil menggerutu tentang hidup, mengeluh tentang kekurangan, atau menyimpan amarah kepada orang lain tanpa sadar menanamkan benih kesempitan dalam batin. Benih inilah yang kemudian tumbuh menjadi rasa kurang, meskipun sebenarnya peluang masih terbuka. Dalam pitutur Jawa, makan adalah laku menyatu antara raga dan rasa. Saat rasa sedang kacau, apapun yang masuk ke tubuh ikut membawa kekacauan itu. Bagi weton wage, hal ini berdampak langsung pada rezeki yang berbasis intuisi dan ketenangan batin. Leluhur mengajarkan kebiasaan sederhana namun kuat. Tenangkan diri sebelum makan. Tarik nafas sejenak, ucapkan doa, dan hadirkan rasa syukur. Walau hanya beberapa detik, laku ini mampu membersihkan getaran negatif. Saat makanan masuk dengan niat yang bening, tubuh menjadi ringan, batin lebih tenang, dan jalan rezeki kembali terbuka, perlahan namun pasti. Setelah memahami bahwa emosi, sikap, dan kebiasaan kecil saat makan sangat mempengaruhi aliran rezeki, maka langkah berikutnya adalah menata kembali keseimbangan hidup agar apa yang sempat tertutup bisa terbuka perlahan. Bagi weton wage, pemulihan rezeki tidak membutuhkan laku yang berat atau ritual yang rumit. Justru yang paling ampuh adalah kesadaran dan konsistensi dalam hal-hal sederhana. Mulailah dengan mengurangi, bukan menghilangkan secara drastis, kebiasaan yang memberatkan energi. Kurangi makanan yang terlalu manis, berminyak, dan berlebihan. Seimbangkan dengan air putih yang cukup, sayur, serta makanan yang diolah dengan niat baik. Tubuh yang terasa lebih ringan akan membuat pikiran jernih dan batin kembali peka membaca tanda-tanda kehidupan. Selain itu, weton wage sangat dianjurkan untuk menjaga laku syukur. Sekecil apapun rezeki yang datang, ucapkan terima kasih dalam hati. Rasa cukup yang lahir dari syukur akan mengundang rasa cukup yang lebih besar. Inilah hukum halus yang dipercaya leluhur Jawa. Rezeki akan mendekat pada hati yang tidak serakah, namun juga tidak meremehkan. Sesekali, lakukan tirakat ringan yang tidak memberatkan. Bangun lebih pagi, menyapu halaman sambil berdoa atau bersedekah semampunya. Bukan besar kecilnya yang dinilai, melainkan ketulusan rasa. Laku-laku kecil ini berfungsi membersihkan sisa-sisa getaran berat yang menempel dalam diri. Weton wage sejatinya tidak diciptakan untuk hidup kekurangan. Ia hanya perlu menjaga keseimbangan antara raga, rasa, dan niat. Saat keseimbangan itu kembali, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Datang pelan, menetap lebih lama, dan membawa ketentraman. Ingat, bukan seberapa cepat rezeki datang, tetapi seberapa berkah ia menghidupi kehidupanmu. Pada akhirnya, weton wage tidak diciptakan untuk hidup dalam kekurangan. Ia hanya perlu menjaga keseimbangan antara raga, rasa, dan niat. Saat apa yang masuk ke tubuh selaras dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, maka rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Datang tidak tergesa-gesa, namun menetap lebih lama dan membawa ketentraman dalam hidup. Jika selama ini rezeki terasa seret, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Bisa jadi semesta hanya sedang mengingatkan agar kita lebih sadar pada hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Dari situlah perubahan besar perlahan dimulai. Terima kasih sudah mampir di channel Mbah Sasmita.
Semoga pitutur yang disampaikan bisa menjadi pengingat, membawa manfaat, dan membuka jalan rezeki yang lebih berkah untuk panjenengan semua. Salam Rahayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Mbah Sasmita bisa terus berbagi pitutur Jawa, tuntunan hidup, dan wejangan spiritual untuk menemani perjalanan panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.